Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu. Nggak terasa ini udah memasuki UTS lagi ya, ujian tengah semester di semester genap. Ketemu lagi bersama saya Ditya Pratama Masyuri. Tentunya welcome back to my channel ya. Kali ini tugas apa sih? Ya, ini adalah tugas dari Miss Ana lagi ya. Di video-video sebelumnya mungkin kalian udah akrab dengan nama ini. Dosen yang memang tugasnya saya sukai karena membuat video seperti ini merupakan salah satu hobi saya gitu. Video kali ini membahas tentang gimana sih kalau kita ditanya, kamu mau pergi ke negara mana yang menjadi impian kamu untuk pergi ke sana gitu. Tentunya luar negeri ya, soalnya negara lain gitu. Terus apa keuntungannya kalau seandainya Indonesia itu bekerja sama dengan negara itu? Nah, sebenarnya kalau bicara soal negara yang ingin saya kunjungi itu dari kecil itu beragam dan berbeda-beda ya. Pernah saya tuh pengen ke negara Arab Saudi, pengen jadi penghafal Al-Quran di sana. Cuman keinginan itu pupus ketika ya nggak tahu kenapa, karena akhirnya kayaknya menghafal Al-Quran berat deh. Ya kita penting baca istiqomah aja gitu. Terus yang kedua saya pengen sempet ke Inggris karena di sana kayaknya negaranya asik gitu. Tapi jangankan ke Inggris ya, saya ngomong bahasa Inggris aja susah banget. Saya tuh paling susah pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena ya dari dulu memang paling susah itu pelajaran bahasa Inggris. Kalau orang-orang kebanyakan bilang bahwa matematika itu adalah momoknya murid gitu, tapi saya nggak, momok saya itu bahasa Inggris. Ya nggak tahu kenapa ya, karena saya memang butuh guru yang benar-benar bisa mengajari saya bahasa Inggris. Karena kalau dikirim lewat tulisan juga sulit juga buat membaca, terutama kalau tulisan-tulisan yang dikirim via PDF gitu ya, itu atau via WA gitu. Karena screen reader itu kalau membaca itu kadang sesuai nggak sesuai gitu ya. Jadi kadang saya masih bingung. Saya perlu one by one gitu, ketemu secara tatap muka dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bahasa Inggris dengan telaten gitu. Oke, ngomongin soal Inggris. Kemudian ada negara lain yang pengen saya kunjungi waktu dulu ya. Saya pengen banget waktu itu ke Al-Azhar, ke Mesir gitu. Sempat pengen juga kuliah di sana, melanjutkan S2 mungkin. Karena kayaknya keren kalau punya gelar LCMA gitu di belakangnya. Tapi keinginan itu juga pupus ketika saya mengikuti seminar gitu. Kemudian sharing-sharing dengan beberapa orang, bahkan ternyata di luar tahu saya selama ini sudah banyak difabel-difabel, terutama tunanetra, kemudian tunadaksa yang kuliah di Australia. Ternyata di sana penerimaan untuk difabel itu sudah sangat-sangat bagus di luar pengetahuan saya gitu. Wah, ini menarik ini. Sepertinya saya jadi pengen ke sana nih. Kayaknya memang labil banget ya, tapi ya itulah. Namanya anak muda kan, keinginan kan masih macam-macam gitu ya. Jadi pengen banget ke sana, pengen banget studi di sana. Terutama saya tertarik dengan penerimaan disabilitas yang sudah ramah di sana. Bahkan simpelnya menyeberang jalan aja di sini sama di sana itu udah beda gitu. Kalau di sana udah ada teknologi yang membantu memudahkan tunanetra itu untuk menyeberang jalan. Nanti di akhir video akan saya sisipkan yang kemarin saya dapat referensi dari salah satu channel YouTube juga, bagaimana seorang tunanetra menyeberang jalan di Australia. Jadi ada lampu kayak bisa ditekan gitu. Saya nggak bisa membayangkan itu gimana. Mungkin bayangan saya kalau di Indonesia itu seperti rel kereta api yang ada peringatannya kalau kereta api itu mau lewat. Cuman ini yang mau lewat itu orang gitu. Jadi di jalan raya ketika mobil itu lagi padat-padatnya, rame-ramenya gitu, ketika kita mau nyebrang menekan tombol itu mobil-mobilnya itu kayak mungkin dapat isyarat gitu. Soalnya kan ada alarm bunyi gitu. Mereka kemudian berhenti membiarkan kita menyeberang. Itu di Indonesia sepertinya belum ada.
ramah banget terhadap disabilitas, terhadap tunanetra dan yang lain-lainnya. Itu yang membuat saya pengen banget ke sana. Saya rasa kalau Indonesia bekerja sama dengan Australia akan mendapatkan banyak juga keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu. Kita dipanggil oleh Australia untuk studi di sana. Banyak mahasiswa Indonesia yang studi di sana. Salah satunya Miss Ana juga, dosen saya yang mengajar mata kuliah ini, komunikasi internasional. Itu juga salah satu lulusan Australia. Kemudian masih banyak lagi bahkan para difabel yang lulusan dari sana gitu. Cuman ya itu kendalanya saya bahasa Inggris. Mungkin nanti saya akan belajar bahasa Inggris entah dengan Miss Ana atau dengan siapa kalau ketemu tatap muka, karena saya paling males belajar bahasa Inggris secara daring itu. Saya harus bertemu langsung dengan orangnya dan ngobrol langsung, diajari ngobrol bahasa Inggris itu gimana gitu. Mungkin juga harus memperbanyak makan keju juga. Oke. Keuntungannya adalah menurut saya ini ya. Ketika difabel itu bisa kuliah di sana, itu akan mengangkat derajat dan harkat serta martabat kita yang dianggap terkadang masih sebagai kaum yang termarginalkan gitu. Pertama, orang tua akan lebih percaya kepada anak-anaknya. Oh, ternyata dia bisa juga ke luar negeri, kenapa anakku enggak gitu. Kemudian juga kalau difabel diberikan kesempatan untuk membangun negeri ini, sepertinya juga bisa juga gitu kan. Apalagi lulusan dari Australia, mempunyai banyak wawasan, mempunyai banyak kenalan dari seluruh penjuru dunia gitu kan. Pastinya kalau pulang ke Indonesia juga bakal membawa banyak pengetahuan, ilmu, dan itu bisa diterapkan di negara kita. Seperti itu sih. Struktur perkuliahan di sana, dengar-dengar dari teman-teman waktu ikut seminar itu juga saya lebih aksesibel, kemudian ya lebih ramah terhadap disabilitas juga gitu. Karena Indonesia ini sudah dicanangkan menjadi negara inklusif, tapi pada kenyataannya memang masih belum terlalu mencolok gitu. Masih banyak mahasiswa atau siswa yang ditolak di sekolahan-sekolahan dengan alasan tidak ada pengajar yang siap untuk atau berkompeten dalam mengajar difabel. Tapi di Australia semua itu bisa diterima. Kita bisa belajar dari negara itu. Mungkin itu sih video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga saya bisa kesampaian ke Australia. Kalau enggak saya, mungkin teman-teman yang lain, dan kalian bisa menerapkan ilmu itu di Indonesia. Tapi saya pengen sih ke sana. Tiba-tiba pengen banget aja ke sana. Semoga nggak labil dan pindah negara lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan ngalor ngidul. Karena memang sering begini ya. Salah tingkah, salah apapun itu mohon dimaafkan. Thank you so much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini aku mau nunjukin teknologi lampu merah yang ada di Australia. Ini di Adelaide yang bisa dimanfaatkan tunanetra ya. Jadi ini membantu kita yang memiliki gangguan penglihatan untuk menyeberang. Jadi ini ada tombol. Kalau mau nyebrang kita tekan ini, nanti dia akan bunyi. Itu sebagai tanda kita untuk menyeberang. Jadi kita tunggu ya sampai beberapa saat. Nanti dia akan bunyi, baru kita nyebrang. Jadi ini nunggu kita menyesuaikan mobil-mobilnya itu, nanti dia berhenti dan kita akan ada bunyi nanti. Ada bunyi titit 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 kayak gitu. Nah, tunggu beberapa saat, masih ramai. Oke, sabar guys. Masih ramai banget. Ya, bunyi seperti itu kita nyebrang. Nah, kita tekan lagi. Ini ya tombolnya. Kita ini karena 2 kali. Ya, bunyi lagi, seberang lagi. Jadi mobil akan berhenti, kita tinggal nyebrang.